ruang pertemuan yang sangat bermartabat ini, bahwa setelah sekian lama, beberapa waktu yang lalu sampai kemudian ada guru-guru honor di sekolah, Pak Menteri Nadiem itulah yang mengambil risiko, tidak hanya sekedar narasi, tapi mengambil risiko pekerjaan yang sangat tidak seksi ini, berbeda-beda dalam Panselnas. Di Kemendikbudristek, tusinya adalah mengusulkan dan menghitung kebutuhan. Mohon dipahami, jangan memaksa Kemendikbud untuk mengangkat, itu tidak mungkin. Kemendikbud tugasnya adalah mengusulkan kebutuhan berdasarkan data kami. Lalu menyelenggarakan seleksi itu pun berkolaborasi dengan Panselnas. Yang mengumumkan adalah Panselnas, bukan Kemendikbud. Jadi ini yang harus Bapak Ibu tahu dulu, supaya tidak berinterpretasi narasi yang salah. Ini ada kebutuhan kita usulkan ke Menpan RB tahun 2022 ini adalah 781.844. Namun Bapak Ibu, setelah usulan ditetapkan oleh Menpan menjadi formasi dan disampaikan ke Menkyu untuk anggarannya, nanti Bapak Ibu bisa cek ya, surat dari DJA itu termasuk 781.000 orang. Namun dalam rakor, Bapak Ibu, pemerintah daerah hanya mengajukan 131.000 saja. Bapak Ibu, kami ngamen, Bapak Ibu ya, ke pemda-pemda agar formasinya ditambah, supaya banyak guru yang lebih banyak yang terangkat. Sehingga kita datangin di Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, jadilah formasi itu menjadi 319.029. Alhamdulillah, sekarang kita berkolaborasi dengan baik dengan PGRI. Saya sangat menaruh harapan pada PGRI sesuai dengan tugas kita masing-masing. Saya ingin PGRI membantu mengadvokasi Pemda untuk tahun ini dan akan datang agar formasinya sesuai dengan perhitungan kami. Inilah bentuk kolaborasi yang baik antara kita supaya tugas advokasi ini berjalan dengan baik. Biarkan kami bekerja sesuai dengan tidak perlu tanya seberapa berat pekerjaan itu, sudah bagian dari tugas kami, tapi bantulah kami dengan advokasi kepada pemda-pemda sehingga pemda mengusulkan formasi yang sama. Bayangkan Bapak Ibu, jika tahun ini formasinya 781.844, selesai urusan kita. Karena inilah kebutuhan kita, menutup semua kekurangan guru di tahun 2022. Apa daya, formasi baru 40,8%. Sehingga kita harus terus bekerja keras untuk terus melakukan advokasi agar tahun depan, nanti di slide berikutnya saya akan sampaikan usulan kita, itu bisa dibantu oleh Bapak Ibu dari PGRI dimanapun berada di Indonesia ini tanpa kecuali untuk membantu mendekati daerahnya masing-masing. Mohon kami dibantu. Bapak Ibu, ini tadi sudah ya, ini sudah, mohon maaf. Ini kami sampaikan hasil seleksi 2 tahun ini. Kita sangat patut, amat sangat bersyukur Bapak Ibu, 2 tahun ini 544.180 guru sudah menjadi ASN dari guru honor. Ini jumlah yang luar biasa besar sepanjang sejarah. Pernahkah ada satu seleksi mencapai angka 544.000? Setengah juta lebih. Belum pernah ada Bapak Ibu. Ini kami bukan untuk minta diapresiasi, sudah biasa Bapak Ibu kita bekerja. Ini kami hanya menyampaikan kepada semua pengurus PGRI, mohon ini dilihat 544.180 dan sisanya mari kita kerjakan bersama-sama. Tahun 2022 ini ada 319 ini sekali lagi diketahui ya Bapak Ibu guru yang ada di sini, nanti di YouTube bisa diputar ulang. Kita punya 319.000 formasi. Tahun ini Bapak Ibu kita hanya baru berhasil mengisi formasi itu 78,5%, 250.320. Saya sebut ini besar, tapi hanya. Masih ada 68.709 formasi yang kita kembalikan ke Pemda, tidak diisi. Dan Bapak Ibu, berdasarkan Permenpan yang ada, maka kita lihat di sini ya Bapak Ibu, usulan P1, kebutuhan kita menghitung 161.000, Pemda hanya mengusul 125.000. P2 dan P3 seperti ini. Ini hasil akhirnya.
P2 THK2 itu mendapatkan prioritas 7.500, mendapatkan hasil 7.510, P3 108.171. Kemudian pelamar umum ini ketika sudah tidak ada lagi P1, P2, P3, maka ini diberikan formasi untuk pelamar umum. Apa daya? Pelamar umum formasinya 60 ribuan. Nih, di sini ya, formasi yang dihitung 63.724. Ternyata pelamar hanya 32.788 dan yang lulus hanya 3.700, hanya 10%. Sehingga saat ini masih banyak formasi yang kita kembalikan ke Pemda. Saya sering mendengar, tuntaskan dulu P1, baru P2, P3. Begitu ya, itu sering saya dengar. Saya bicara fakta kepada Bapak Ibu semuanya. Ada sisa formasi 68.709. Lalu kita lihat di sini, ada P2, P1 yang belum mendapatkan penempatan 62.645. Jika kita bisa langsung ditempatkan, sisa Bapak Ibu formasinya. Mengapa tidak bisa kita tuntaskan? Mohon melihat peraturan. Jadi ketika saya ingin tuntaskan dulu, baru mikir yang lain. Ya, saya mau. Tetapi lihatlah faktanya Bapak Ibu. Ini ada 68 formasi. Contoh yang gampang saja. Ini di Kabupaten Purworejo, Bapak Ibu. Di sana tersisa formasi 209 formasi, 147 guru kelas, bimbingan konseling 62. Kalau ditotalkan berarti 209. Yang P1 yang masih ada di sana, itu adalah 30 untuk BK, untuk bahasa Inggris, dan 6 untuk prakarya. Karena kita mengacu pada peraturan teta linearitas, maka guru-guru di Purworejo P1 ini, padahal masih ada 200 lebih formasi, tidak bisa ditempatkan. Padahal P1-nya hanya 36. Ini Bapak Ibu fakta yang harus kita ketahui bersama. Loh kenapa dulu kalau memang kayak gitu kok ada P1? P1 itu sebenarnya hanya melewati ambang batas, belum lulus. Lolos ambang batas, belum lulus. Siapapun yang melalui ambang batas, itulah P1 tahun 2021. Saya lanjutkan Bapak Ibu, mengapa ada formasi yang kosong, ada formasi yang tidak ada pendaftarnya di daerah timur, tadi yang datang ke sini semuanya. Kelulusan pelamar umum sedikit, jumlah ketersediaan formasi tidak sesuai dengan jenis mata pelajarannya. Ini adalah distribusi daerah-daerah formasi yang tersisa dari hasil seleksi ini. Berapa yang paling banyak? 20 besar formasi yang tidak terserap. Ada tempatnya, tidak ada gurunya. Guru kelas, guru penjaspek, guru kelas paling banyak, itu urutan sampai 20 besar, yang terakhir IPS. Di mana daerah-daerah yang tidak terserap, makin ke bawah, ini adalah daerah timur, misalnya Papua ini yang paling banyak, Papua Barat, di atasnya Maluku Utara. Lalu di mana ada sisa formasi yang besar, yang tidak terserap, kota besar, Jawa Tengah 2.400, Jawa Timur 2.400, kemudian ada lagi yang mencapai angka 7.000,